Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Mari kita bersyukur setiap hari, sebab kasih Tuhan itu selalu cukup untuk menghadapi masalah hidup. Dan kasih Tuhan itu mengubah segalanya menjadi indah. Dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Bapa, untuk pagi ini kami ingin datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa syukur kami karena betapa besar kasih-Mu kepada kami. Hanya syukur yang bisa kami naikkan kepada-Mu. Haleluya Yesus. Glory. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan,
Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tiada pernah terlambat, rancangan-Mu indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu luar biasa. Kiralah wala yase. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyediakan berkat buat kami terima dari pagi ini sampai malam nanti. Roh Kudus, mohon penyertaan-Mu sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini atau hari-hari ini? Saya berdoa dan juga berharap apabila kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan juga selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, kehidupan kita seringkali dalam satu hari kita seringkali berjumpa dengan banyak hal yang positif dan juga ada begitu banyak juga hal-hal yang negatif terjadi di sekeliling kita di sepanjang hari. Dan seringkali juga hal-hal yang positif tadi kita namakan ataupun seringkali kita panggil itu sebagai berkat atau kebaikan dari Tuhan. Adapun hal-hal yang kurang baik ataupun kurang berkenan dalam kehidupan kita di sepanjang hari seringkali kita artikan sebagai kemalangan, atau beberapa dari kita juga berpikir apabila Tuhan mungkin sedang tidak bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dan setiap kita memiliki sebuah kecenderungan, yaitu seringkali kita mengartikan ataupun kita mendeskripsikan berkat atau kemalangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita terlalu cepat. Mungkin kita belum tahu tentang ujung ataupun cerita dari akhir kehidupan kita, tetapi kita selalu untuk menjudge di awal. Nah, Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, saya percaya apabila setiap keberhasilan, setiap kemapanan dan juga setiap apapun yang datangnya daripada Tuhan yang mendatangkan kebaikan, tentu itu adalah sebuah berkat yang dari Tuhan. Tetapi bagaimana apabila lewat itu semua, lewat keberhasilan kita, lewat kemapanan kita, ataupun lewat kedudukan kita, itu justru menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang tinggi hati atau sombong. Apakah itu masih bisa dibilang sebagai berkat dari Tuhan? Nah, di sisi lain apabila seseorang yang punya penyakit di dalam tubuhnya,
Karena sebagian besar dari kita mengartikan ataupun setuju apabila penyakit itu adalah sebuah kemalangan dari Tuhan. Tapi apabila lewat sakit penyakit ataupun penyakit yang ada, kita justru semakin dekat dengan Tuhan, kita justru semakin intim bersama dengan Tuhan dan juga memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Apakah itu berarti itu adalah sebuah kemalangan atau justru itu adalah sebuah berkat dalam kehidupan kita? Untuk itu pada pagi hari ini saya rindu untuk kita boleh sama-sama belajar bahwa tidak semua berkat ataupun kemalangan yang datang dari Tuhan atas hidup kita itu dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Namun seringkali ada berkat yang justru masih tersembunyi di balik setiap doa, di balik setiap proses dan juga cerita kehidupan saudara dan saya. Seperti saat kita menanam sebuah benih yang ada di dalam tanah. Saat kita memasukkan benih itu ke dalam tanah, kita tahu bahwa pada saat itu mungkin sedang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan ataupun juga tidak ada sesuatu yang menonjol di dalam tanah. Tetapi dan juga kita tahu bahwa di dalam tanah itu keadaannya sangat kotor, sangat gelap, sangat hampa dan juga sangat kosong. Tetapi percayalah bahwa benih yang sedang kita tanam di bawah tanah tadi itu sejatinya sedang bertumbuh dan juga mengalami suatu proses kehidupan. Sehingga pada akhirnya nanti saat waktunya sudah tiba, saat waktunya sudah tepat, maka benih yang kita tanam di dalam tanah tadi akan menghasilkan sesuatu. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ataupun apa yang kita lakukan hari-hari ini tidak semuanya akan langsung terlihat hasilnya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita seringkali bekerja dengan cara dan juga yang banyak hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Dan pagi hari ini saya rindu untuk kita boleh sama-sama belajar dari cerita yang ada di dalam Alkitab, yaitu perjalanan dari seorang nabi yang bernama Nabi Elia saat menuju ke Sarfat. Tentu kita semua sudah familiar dan juga kita semua sudah tahu bagaimana Elia bertemu dengan seorang janda miskin yang ada di Sarfat. Tetapi yang menarik adalah apa yang terjadi di awal dan juga apa yang terjadi di akhir cerita tersebut. Yang mana saya percaya bahwa tidak setiap kita mengetahui apabila ada cerita di balik setiap itu semua. Nah, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, sebelum Tuhan berfirman kepada Elia untuk dia boleh pergi ke Sarfat, maka cerita diawali dengan sebuah pemeliharaan dan juga kebaikan dari Tuhan yang dinyatakan kepada Elia lewat sungai Kerit, di mana lewat sungai itu ada begitu banyak sumber makanan dan juga minuman yang disediakan oleh Tuhan untuk Elia, di mana Elia dapat menikmati dan juga Elia dapat dibantu lewat sumber yang ada di sungai Kerit tersebut untuk dia boleh melanjutkan kehidupannya. Namun setelah beberapa waktu lamanya air yang ada di dalam sungai Kerit itu mulai untuk mengering. Dan pada saat itu Elia tentu kehilangan salah satu sumber ataupun pasokan makanan dan juga minumannya. Karena pada saat itu sedang terjadi kekeringan yang sangat panjang di sana. Dan sekali lagi Tuhan berfirman kepada Elia untuk dia boleh pergi meninggalkan sungai Kerit dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah daerah yang bernama Sarfat, yang mana dia nantinya akan bertemu dengan seorang janda miskin. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, apabila
yang ada di dalam pikiran kita adalah seperti demikian tentunya. Saat kita ada dalam sebuah pencobaan atau mungkin saat kita ada dalam sebuah pergumulan seperti Elia, tentu kita berharap bahwa Tuhan akan membawa kita ataupun Tuhan akan mempertemukan kita. Paling tidak kita akan dipertemukan dengan seorang raja yang baik hati. Atau mungkin kita akan juga dipertemukan dengan seorang yang kaya ataupun memiliki harta benda dan juga kedudukan untuk memelihara kehidupan kita. Tetapi kenapa Tuhan justru bilang kepada Elia ataupun berfirman kepada Elia pada saat itu untuk dia boleh pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda miskin yang ada di sana. Dan di sini kita belajar apabila sudut pandang kita sebagai manusia tidak bisa disamakan dengan apa yang menjadi rencana dan juga kehendak dari Tuhan. Dan sesampainya Elia di Sarfat dan dia bertemu dengan seorang janda yang dimaksudkan tadi, ternyata keadaannya juga tidak lebih baik dari apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Elia. Di mana pada hari itu saat janda tadi bertemu dengan Elia, dia hanya memiliki segenggam tepung dan juga sedikit minyak. Yang mana kita semua percaya apabila tepung dan juga minyak itu dipakai pada hari itu, maka itu adalah persembahan ataupun kepunyaan terakhir dari janda Sarfat tadi. Besok hari tentu sudah tidak ada lagi bekal makanan dan mereka bersiap untuk menghadapi kelaparan setelah itu. Namun sekali lagi justru di titik inilah Tuhan seringkali mengajarkan kepada setiap saudara dan saya apabila cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan apa yang pernah kita pikirkan dan juga bayangkan sebelumnya. Karena Tuhan tidak membawa kita untuk keluar dari sebuah tekanan ataupun pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi justru Tuhan membawa kita untuk masuk lebih dalam ke situasi yang semakin membuat kita nantinya bisa amazed dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita belajar dari Elia. Tuhan tidak memberikan penjelasan sedikit pun ketika Elia disuruh untuk pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda miskin, yang mana pada akhirnya orang ini ataupun pribadi ini yang menjadi sebuah berkat tersendiri dalam kehidupan Elia, di mana janda yang tadinya di Sarfat justru memelihara kehidupan Elia dengan sangat baik. Dan kita belajar dari Elia, blessing in disguise ataupun berkat yang tersembunyi yang didapatkan oleh Elia adalah pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, pada saat kita ada di dalam tekanan, di dalam ketidakpastian, ataupun di dalam pergumulan setiap kita, Tuhan selalu punya cara untuk dapat memelihara kita. Dan juga Tuhan cuma rindu agar kita memiliki sebuah sikap ataupun kita memiliki sebuah perasaan di mana kita rindu untuk tetap taat, tetap setia, dan juga tetap percaya kepadanya. Dan pada akhirnya tepung dan juga minyak yang dimiliki oleh janda Sarfat tadi tidak pernah habis ataupun tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan inilah berkat tersembunyi yang dimiliki ataupun didapatkan oleh janda Sarfat tadi. Karena kita tahu, kita belajar dari seorang janda Sarfat tadi, yaitu janda ini ataupun pribadi ini memiliki sebuah kerendahan hati, ketulusan dan juga keikhlasan untuk membantu Elia. Dan tidak sampai di situ, apabila ada berkat tersembunyi lainnya yang didapatkan oleh seorang janda Sarfat tadi. Di akhir cerita kita tahu, kalau nanti Bapak Ibu dan juga saudara sekalian membaca bersama-sama di ayat yang ke-17 sampai dengan 24, maka dikisahkan salah seorang anak dari janda Sarfat tadi mengalami sakit kritis, yang mana juga disebutkan dia sudah tidak bernafas lagi. Tetapi lewat kehadiran Elia yang ada di rumahnya, yang pada saat itu dia tinggal dan juga menginap di sana, dan juga lewat doa yang dipanjatkan oleh Elia kepada Tuhan, maka mukjizat kesembuhan terjadi, yaitu Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan lewat perantaraan Elia,
dan pada akhirnya anak dari seorang janda tadi dapat dipulihkan dan juga disembuhkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, kita belajar dari kisah Elia dan juga seorang janda di Sarfat. Apabila hari-hari ini mungkin kita merasa hidup kita sedang ada dalam Sarfat kita masing-masing, di mana keadaan di sekitar kita belum berubah, jawaban juga belum terlihat, dan juga cara Tuhan mungkin sangat sulit untuk kita pahami. Ingatlah bahwa ketika Anda tidak dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja ataupun tidak mencintai kita. Sama seperti Elia, Anda mungkin belum memahami tentang rencananya sekarang ataupun hari ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah Anda dapat terus mempercayai pribadi yang memegang rencana itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.